Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Era Anugrah Izati dari kelas 12 4B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa topologi jaringan komputer. Yang pertama, Cisco router, yang kedua repeater, yang ketiga network inspection card, yang keempat clipping tools, yang kelima line tester, yang keenam wireless router. Baiklah, kita mulai. Yang pertama itu Cisco router, yaitu peralatan utama yang banyak digunakan pada jaringan area luas atau wide area network yang disebut dengan WAN. Dengan Cisco router, informasi dapat diteruskan ke alamat-alamat yang berjauhan yang berada di jaringan komputer yang berlebihan, yang bertujuan untuk dapat meneruskan paket data dari suatu LAN ke LAN yang lain. Cisco router ini menggunakan tabel dan protokol routing untuk berfungsi untuk mengatur lalu lintas data. Memori yang digunakan oleh Cisco router masing-masing mempunyai kegunaannya sendiri, yaitu ROM, berguna untuk menyimpan sistem bootstrap yang berfungsi untuk mengatur proses boot dan menjalankan power on slave text, dan IOS image. Yang kedua, RAM, yang digunakan untuk menyimpan running configuration dan sistem operasi iOS yang aktif. Yang ketiga, NVRAM, berguna untuk menyimpan konfigurasi awal startup configuration. Kegunaannya dari Cisco router itu biasanya digunakan siswa Cisco Networking Academic melalui sertifikasi Cisco Scientific Network Associate. Dikarenakan batasan pada beberapa fiturnya, software ini digunakan hanya sebagai alat bantu belajar, bukan sebagai pengganti Cisco routers dan switchers. Paket tracer memungkinkan siswa untuk merancang kompleks dan besar jaringan yang sering tidak layak dengan hardware fisik karena biaya. Paket tracer biasanya digunakan oleh siswa CCNA akademik karena tersedianya untuk mereka secara gratis. Yang kedua yaitu repeater. Repeater itu suatu alat atau perangkat yang mempunyai fungsi untuk menyebarkan jangkauan sinyal Wi-Fi yang belum terjangkau oleh sinyal dari server, yang mana tujuan hal itu ialah untuk menangkap sinyal Wi-Fi. Untuk mengetahui hal tersebut, repeater dibuat menjadi dua alat, yakni sebagai penerima sinyal dan server client, dan sebagai penyebar lagi sinyal Wi-Fi access point. Repeater yang ada pada ruangan merupakan suatu alat yang berpasang di titik tertentu dalam jaringan demi tujuan memperbaharui sinyal agar memiliki kekuatan dan bentuknya seperti semula. Fungsi dari repeater yaitu untuk mencakup daerah yang lemah sinyal dari server atau pemancaran, untuk memudahkan akses Wi-Fi sinyal dari server, untuk memperluas jangkauan sinyal dari server atau pemakaian wrapper antara dua segmen atau lebih segmen kabel LAN yang harus digunakan protokol spesial layer yang sama antara segmen kabel itu. Di antara contohnya dengan repeater dapat menghubungkan dua buah segmen kabel. Jenis-jenis repeater. Ada beberapa jenis repeater di sini. Yang pertama, telepon repeater. Telepon repeater merupakan jenis repeater yang dipasang di saluran telepon dengan sinyal yang akan terdegradasi karena jarak tempuh yang jauh, menjadikan sinyal yang diterima oleh para user telepon bisa lebih lepas. Yang kedua, optical communication repeater merupakan jenis repeater yang fungsinya menguatkan jangkauan sinyal pada kabel serat optik.
fiber optic kabel di jenis repeater. Ini dalam serat kabel optik ada informasi digital secara fisik berwujud sebagai list pulsa cahaya yang terbuat dari foton yang bisa tersebar secara mengacak dalam kabel serat optik. Yang ketiga yaitu Network Interface Card, yang biasa disingkat menjadi NIC. NIC ini sebuah peralatan elektronik yang dibuat pada sebuah papan PCB yang akan melakukan konversi sinyal sehingga sebuah workstation bisa mengirim dan menerima data dalam jaringan. Sering disebut juga dengan Ethernet card atau sering juga disebut dengan LAN card. NIC merupakan kartu jaringan yang dipasang pada slot expansion pada komputer. Slot yang diperlukan bisa merupakan slot PCI atau SIA. Fungsi NIC digunakan sebagai sarana menerima dan mengirim data melalui kabel jaringan. Adapun tugas dari NIC adalah sebagai berikut. Transfer data ke komputer lain dengan berlebihan. Dahulu mempersiapkan data dari komputer agar dapat dilewatkan ke media penghubung. Mengontrol aliran data antar komputer dan sistem perkabelan. Menerima data yang ditransfer dari komputer lain lewat kabel yang menerjemahkan ke dalam bit yang dimengerti oleh komputer. Yang keempat yaitu Crimping Tools. Di dunia teknik komputer dan jaringan, anak-anak sangat familiar dengan tools satu ini. Crimping Tools atau sering disebut dengan crimping yaitu alat yang digunakan untuk memasang konektor RJ. Dalam teknik perkabelan UTP, tongue crimping digunakan untuk menekankan kaki konektor RJ45 atau RJ11 agar terbenam dan menyentuh kabel UTP sehingga bisa dikoneksikan sebagai perangkat jaringan seperti komputer, hubungan switch dan router. Sebuah crimping tools biasanya terdiri dari dua, yaitu crimping holes yaitu lubang yang merupakan bagian utama crimping tools digunakan untuk menempatkan konektor yang akan dibenamkan ke dalam kabel. Yang kedua, shutter blade. Berfungsi untuk memotong kabel dan merapikan ujung kabel sebelum dimasukkan ke konektor. Yang kelima ini adalah LAN tester. Sebuah alat yang berfungsi untuk mengecekkan kabel UTP atau kabel LAN. Sebelum pengecekan kabel UTP harus sudah terpasang RJ45 dan RJ11. LAN tester ini penting sebelum kabel LAN dilakukan instalasi atau pemasangan ke setiap komputer atau perangkat lainnya pada suatu jaringan atau LAN, apalagi instalasinya dengan skala besar, misalnya perkantoran, apartemen, pusat perdagangan, mall, dan lain-lain. Cara menggunakan LAN tester. Masukkan atau colokkan konektor salah satu ujung kabel UTP pada port induk tester yang besar. Masukkan atau colokkan kedua ujung UTP lain pada port RX anak tester yang kecil. LAN tester dengan menggeserkan skalar ke posisi auto. Wireless router yaitu sebuah perangkat elektronik nirkabel yang mampu menyampaikan informasi data dari jaringan yang satu ke jaringan yang lain yang dikenal dengan routing. Router yang sangat umum digunakan terutama untuk menghubungkan beberapa jaringan dan beberapa dalam sebuah perusahaan. Wireless router adalah berbeda dengan switch maupun access point
juga dengan alat koneksi lainnya. Fungsi wireless router adalah menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lain, yang sebelumnya tidak saling berhubungan. Wireless router juga dapat berfungsi sebagai wireless point yang akan membagikan jaringan internet ke beberapa user. Router yang akan mampu membagikan jaringan besar, jadi beberapa jaringan kecil atau sebaliknya, serta melakukan pengaturan bandwidth management terhadap user di belakang wireless router. Sekian penjelasan dari saya tentang topologi jaringan komputer. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.